Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap. Perhatian. Siap. Jangan dimulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ada yang hadir? Banyak. Baik, kita absen dulu ya. Pertama, Abdul Malik Ahmad Mulhim Alvan Sandi Alwan Sandi Devi Dimas Fakir Ajar Farhan Ijudin Fikri Ria Hera Ibrahim Iqbal Ujian Mahardika Mega Muhammad Hilal Doris Novila Fadila Faisal Rahmat Saiful Anwar Stella Sylvia Siti Iris Siti Faiza Siti Fauzia Saiful Alam Asa. Pada hari ini kita lagi materi tentang tujuan hidup menurut Islam. Apa tujuan hidup menurut agama Islam? Tujuan hidup adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan hidup menurut agama Islam, Allah menciptakan manusia dan jin hanya tiada lain untuk beribadah. Jadi pertama tujuan hidup menurut Islam adalah untuk beribadah, untuk berbakti kepada Allah. Itu pertama tujuan hidup. Jadi tujuan hidup itu tiada lain untuk beribadah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah. Sekuat tenaga kita harus berbakti kepada Allah. Sesibuk apapun kita tetap jangan meninggalkan kewajiban kita selaku umat Islam. Tetap kita harus beribadah, harus sholat 5 waktu, itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Jadi yang pertama tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah. Yang kedua tujuan hidup yaitu kita harus bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya sesuai dengan hadisnya, sesuai dengan hadis Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi setelah kita berbuat baik, setelah kita beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah, lalu kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, harus bisa memberikan manfaat kepada orang. Di sekolah kita harus memberikan manfaat kepada siapa? Kepada teman-teman kita, kepada guru. Memberikan manfaat, ya, sekemampuan kita, apapun. Ya, itu harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dua tujuan hidup menurut agama Islam. Yang pertama yaitu kita harus beribadah kepada Allah.
karena kewajiban kita adalah beribadah. Dan Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi kepada guru, kepada orang tua, membantu orang tua, membantu guru, membantu keringanan orang tua, membantu beban orang tua. Kita mampu dengan tenaga, silahkan dengan tenaga. Mampu dengan harta, silahkan dengan harta. Mampu dengan ilmu, berikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu, berikan manfaat kepada orang lain dengan harta, memberikan manfaat kepada orang lain dengan tenaga, kemampuan tenaga kita. Kerahkan tenaga kita, kerahkan pengetahuan kita, kerahkan harta kita demi menolong orang lain, demi kemanfaatan hidup kita, demi kemanfaatan orang lain. Itulah. Jadi anak-anak, materi hari ini yaitu judulnya tujuan hidup. Ya, tujuan hidup menurut agama Islam. Ada pertanyaan pembahasan tadi? Ya, bagaimana? Bagaimana cara berbakti terhadap orang tua? Oke, bagus, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara berbakti terhadap orang tua? Cara berbuat baik atau berbakti terhadap orang tua tadi saya sudah jelaskan, yaitu kita punya ilmu, kita punya tenaga atau punya harta, kerahkanlah demi orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Itu cara berbuat baik, baik itu secara lisan maupun pekerjaan kita. Jangan sampai orang tua melihat perilaku kita menyakitkan orang tua. Itu orang yang tidak berbuat baik terhadap orang tua. Jadi kesimpulannya, berbuat baik terhadap orang tua itu kita harus sopan terhadap orang tua, kita harus berbuat baik, mendoakan orang tua, itu salah satu. Ya, jadi intinya berbuat baik terhadap orang tua itu adalah kita punya harta, punya tenaga, kerahkanlah untuk kebaikan orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Doakan orang tua, walaupun sudah tidak ada atau masih ada orang tua, doakan. Cara mendoakan gimana? Allahumma firli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbuat baik terhadap kita, harus bersyukur terhadap orang tua. Kenapa kita harus bersyukur terhadap orang tua? Karena sudah melahirkan kita, karena sudah mengurus kita, karena sudah mendidik kita. Wajib kita berbuat baik terhadap orang tua, bersyukur terhadap orang tua. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena telah menciptakan kita. Paham? Paham? Oke? Ada lagi? Mau bertanya. Oke. Akhlak yang baik itu bagaimana? Akhlak yang baik itu bagaimana? Bahasa Arab akhlak itu adalah khuluq. Apa itu khuluq? Khuluq itu akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak yang baik itu adalah akhlak mahmudah. Ya, bahasa Arab akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji. Ya, akhlak yang terpuji. Dengan cara berbicara kita, cara perilaku kita itu sehari-harinya terpuji. Ya. Jadi terlihatnya sopan, santun kepada orang lain, kepada teman, apalagi kepada guru, kepada orang tua. Itu cara akhlak yang baik itu adalah yaitu perilaku yang baik, berbicara yang baik terhadap teman, terhadap guru, atau terhadap orang tua. Yaitu, jadi intinya cara akhlak yang baik itu kita harus bisa memanfaatkan kemampuan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu cara akhlak. Mungkin lagi, ya. Paham? Bisa nanti pakai itu.
Terima kasih. Oke. Coba disiapkan bukunya. Selanjutnya itu penugasan. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang tua menurut kalian? Silakan. Dikerjakan. Waktunya 10 menit. Jadi menurut kalian masing-masing ya, pendapat masing-masing. Sudah? Oke. Boleh. Sok, silakan. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua, membantu, mengepel, atau bersih-bersih ya. Manusia. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua, mendoakan, terus membantu orang tua. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang tua? Orang tua saya sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal, tetap ya kita harus berbuat baik terhadap orang tua. Mendoakan setiap waktu setelah kita habis sholat, mendoakan dan kita bisa doanya ya, bisikan doa kita terhadap orang tua ya. Walaupun sudah meninggal ya, bisa kita jalan kuburan, doakan setiap malam Jumat dan doakan lagi surah Yasin. Jangan menunggu hari Jumat saja, tetap kalau mendoakan orang tua setiap hari, jangan setiap hari, setiap waktu, setiap waktu. Baik sudah meninggal masih ada. Bagus pertanyaannya, bagus. Mencari perusahaan terus usaha untuk orang tua. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Tadi tentang bagaimana hidup menurut Islam, hidup menurut Islam, kita beribadah kepada Allah dan kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, sebaik-baiknya orang yang senantiasa memberikan manfaat terhadap orang lain, mampu memberikan manfaat dengan cara akhlak, mampu memberikan manfaat secara pekerjaan, secara masyarakat, sesuai dengan kemampuan.
Ya, jadi kalau kesimpulannya, baik, terima kasih atas segala perhatiannya, maaf segala kekurangannya, dan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti terhadap orang tua. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.